keuntungan terbesar nih sebagai seorang trader, itu tuh berapa persen? Kalau per saham aku pernah dapat sampai 100. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Ini kita agak kayak di alam luas, tapi sebenarnya enggak. Ini kita lagi di rumahnya Ko Michael Yoh ya. Ko Michael nih terkenal sebagai wizardnya stock market ya. Pernah ada yang bilang kayak gitu kan. Jadi kayak penyihirnya pasar modal ya. Dan kita ternyata sama-sama dari Pontianak. Dan rumahnya gede banget guys. Ini cuma 1/100 lah ya dari rumahnya. Enggak lah. Anyway, Kok sebenarnya mulai trading tuh sejak kapan sih? Honestly kalau mulai trading ya Vel, itu di tahun 2013-2014, tapi itu nggak begitu serius. Dan itu mulai ya? Itu mulai, itu just start. Ya kurang lebih 9 years ago lah. Jadi dari kecil sampai sekarang tinggalnya juga lahirnya di Pontianak ya? Kita satu sekolah yang sama juga guys? Yes, satu Petrus ya? Pernah diundang nggak ke SMA? Enggak, tapi kalau di kampus pernah. Aku kuliahnya di sini juga kebetulan. Tapi di sini? Ya, tapi DO. Oh, di univ apa? Di Widadharma. Kalau gitu belajar trading pertama kali dari mana? Kalau belajar trading otodidak. Otodidak? Yes, otodidak. Belajar di buku atau belajar di buku, ikut-ikut grup, lalu kemudian coba ngerumusin style yang paling cocok sama aku, lalu akhirnya ya sampai sekarang. Sebenarnya sampai sekarang juga aku masih evolve. Masih, iya. Definitely itu kayak pelajaran yang nggak ada habisnya lah ya. Gitu. Jadi kayak teman-teman ya yang dari daerah, jangan alasan nih bahwa ya nggak di kota nggak punya akses segala macam, karena Ko Michael nih dari kecil sampai gede di Pontianak belajarnya juga nggak ada mentor nggak sih atau semuanya otodidak? Mentor sih ada, tapi bukan yang exactly jelasin dari nol sampai selesai. Tapi kita diskusi. Aku kurangnya di mana, aku diskusi sama orang. Mereka kurangnya di mana, mereka diskusinya sama aku. Gitu. Mentor itu Koko ketemu di tengah-tengah atau dari awal? Di tengah-tengah. Aku ketemu di tengah-tengah. Jadi semuanya tetap harus dimulai dari diri sendiri ya? Yes, betul. Nah, Koko setelah 8-9 tahun nih trading sendiri gitu ya, do you have your own trading rule? Nah, kalau di trading rule tuh aku selalu begini, Vel. I always have cash. Jadi nggak boleh sampai aku bener-bener full di stocks. Karena cash ini harus aku gunain untuk seandainya tiba-tiba marketnya berubah. Karena aku kan termasuk trader, jadi cukup memperhatikan pergerakan market secara harian. Jadi kalau seandainya areal entry-ku aku merasa ini udah best price dan gagal, sometimes itu gagal bukan karena analisa aku salah, tapi karena memang marketnya berubah. Nah, so aku harus punya spare cash yang ready untuk aku perbaiki average-ku. Minimum cash tuh ada berapa persen? I mean, my trading rule itu kurang lebih 30% aku mesti punya. Yes. Even marketnya lagi bagus banget. Even market lagi bullish banget, aku harus punya spare 30% yang aku pakai. Terkadang mungkin kalau sekarang orang ngomongnya scalping ya. Biasa. Cashnya berapa persen? Sekarang cashku terus terang sedikit, Vel. Ya, karena market di Desember meskipun melemah, tapi banyak saham-saham kecil yang atraktif dan itu ada peluang di situ. Ini yang unik. Biasanya kalau trader ya ketika market bearish tuh langsung berubah jadi investor. itu juga salah satu trading rule yang selalu aku pegang, dimana ketika tujuan pertama kamu adalah trading, so kamu harus exitnya sebagai seorang trader juga, jangan sampai berubah haluan. Kalau seandainya kamu investor, kamu exitnya juga harus sebagai investor. Investor nggak mungkin dong 2%, 3% udah buang ya kan? Kan incernya agak jauh gitu. Kalau dari 8-9 tahun ini, pokok keuntungan terbesar nih sebagai seorang trader, itu tuh berapa persen? Kalau per saham aku pernah dapat sampai 150-an persen. 150-an? Yes. Kenapa nggak jual di 10 atau 20%? It depends on trader ya. Jadi ada trader yang memang dia incernya kalau trading harian kan nggak mungkin bisa sampai 100%, maksimal aja 25%. Tapi karena aku menganut konsep swing trader, jadi swing trader itu ngecari yang namanya momentum dan tren. Jadi ketika tren patah baru saya jual. Sebenarnya waktu aku jual di 150 itu kalau maksimal itu bisa di 180 atau 190. Nah, jadi ketika dia kelihatan udah patah, nah di situ aku jual. Kalau kerugian yang paling besar secara persentase di satu saham? Kerugian paling besar persentase itu pernah sampai 25%-an, hampir 30% lah. Nggak ada yang lebay-lebay banget lah ya? Nggak ada yang sampai. Karena langsung cut loss? Karena disiplin. Jadi banyak ya aku perhatiin, Vel ya, trader pemula itu permasalahannya tuh dia sangkut. Dan nggak rela keluar. Makanya jadi investor kan? Yes, makanya jadi investor. Kalau aku lebih nggak rela uangku habis. Jadi ketika aku awal trading, aku bener-bener takut kalau modalku habis. That's why aku sering banget cut loss. Sering banget cut loss. Modal awal waktu itu di tahun 2013-an tuh berapa? 10 juta. 10 juta? Yes. Kalau gitu selain trading ya, Koko tuh invest juga nggak sih?
Honestly, enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. So out of your all total assets nih kok ya, semuanya 100% di saham dan itu untuk trading semua? Oh enggak. Jadi my asset kebanyakan memang di saham, tapi sebagian aku alokasikan ke usahaku. Di Pontianak? Di Ponti, yes. Usaha pelayaran sama transportasi. Itu ada yang ngurus atau Koko juga in charge? Ada yang ngurus. Ada yang ngurus ya? Awalnya aku yang ngurus. Jadi karena kesibukan di stocks market, ya you know lah, dan ujung-ujung kayak perlahan harus digeser kesibukannya. Iya, harus gitu. di-delegate ya. Yes. Oke, jadi mungkin di bisnis tuh berapa persen? Di saham berapa persen? Di bisnis kurang lebih 20-30%, saham 70%. Oke, 20-30% itu mungkin dapat cash flow kali ya kok ya? Dapat cash flow, yes. Dapat cash flow, betul. Berarti nggak invest sama sekali ya? Nggak invest sama sekali. Kalau di viewku, ketika aku buka RDN itu artinya aku investasi. Karena aku masih mampu untuk ngeputarin uangku di market, I think I do invest in myself gitu. Tapi dengan equity-ku yang sekarang. But mungkin nanti kalau 10 tahun lagi aku udah nggak mampu ikutin ritme market atau kita nggak tahu lah ya, ya mungkin akan terjadi perubahan terhadap strategiku berinvestasi saham. Sesuaikan sama life stage setiap orang juga kali ya. Kalau menurut Koko nih ya, ini kan kita lagi pas video ini diupload 2023 gitu kan. Banyak yang takut katanya gelap dan hancur gitu ya. Yes. What do you think? Maksudnya setuju nggak 2023 tuh gelap dan hancur untuk IHSG ya? Kalau untuk IHSG, I don't think so. Kenapa? Karena first, di China aja saat ini tuh lagi gadang-gadang untuk ekonominya di open. Jadi udah open bahkan dan masih mulai, tapi dilakukan secara soft pelan-pelan. Dan ekonomi kita tuh harus diakuin, kita tuh bergantung banget sama China karena China itu salah satu negara tujuan ekspor kita. Nah, so ketika China terjadi reopening ekonomi, mungkin IHSG akan sedikit bergejolak, tapi soon or later itu bakal pulih ke all time high-nya di 2023, I think. Meskipun terjadi resesi, ya sebenarnya resesi udah terjadi di 2022. Di Amerika sudah, di Eropa sudah banyak gitu. Nah, jadi justru di 2023 itu adalah pemulihannya. Kalau sektor yang menurut Koko interesting nih di 2023? Of course banking, Val. Banking. Why? Karena ini kan kita masuk era suku bunga yang tinggi. Nah, ketika suku bunga tinggi, banking kita yang rata-rata memiliki kasa yang tinggi. Of course, net interest margin mereka juga akan semakin tinggi. Nah, so banking is one of my top list di tahun 2023. Apalagi foreign kalau seandainya dia mau ngentry ke IHSG, udah pasti banking dulu. Dan big caps atau big caps, of course. Karena mid dan low itu bakal kesusahan untuk nyaingin cost of fund-nya yang gede. Selain banking apalagi kok? Maybe I choose tech stock. Tech stocks, tapi itu untuk incer short term volatility. Itu harus suku bunganya mulai turun nggak? Yes, betul. Ketika suku bunga mulai peak, kenaikan suku bunga mulai peak dan inflasi mulai melandai. Nah, I think kalau nggak terjadi berarti tech stock nggak akan kemana-mana. Dan kalau dibicarakan apakah bakal reversal, enggak. Tapi dia bakal ada volatility, short term volatility yang ada di bawah. Jadi dia bakal ngebentuk U-shape recovery atau V-shape recovery. Nah, di saat itu bakal menarik. Dan tadi kita ngomongin top buy, yang interesting. Kalau yang top sell? Aduh, apa ya, Vel ya? Aku kalau ngomong top sell tuh biasa disering orang biasanya. Oh gitu ya? Ya komoditi mungkin sedikit. Komoditi mungkin sedikit aware ya. Karena I think supply chain problem akan segera solve menurutku. Soalnya China reopening ini agak dilema ya. Kayak in a way permintaannya naik, tapi supply-nya juga naik juga. Yes, gitu betul. Kan? Betul. Which one yang naik lebih banyak? Nah, dan yang paling penting kalau seandainya Rusia dan Ukraine tensinya udah mereda tahun depan, nah supply chain tersolve, maka harga komoditi semua bakal turun dulu, slow down. Dan bagaimanapun IHSG itu negara komoditi. Jadi possibility-nya lebih ke agak turun ya, agak turun. Komoditas ya, boleh di-avoid dari sekarang. Nah, di akhir aku mau minta bantuan Ko Michael nih ya, untuk mengajarkan aku dan sebenarnya teman-teman ya, yang nonton channel aku kan mungkin banyak pemula ya, di bidang trading gitu. Jadi aku minta bantuan Ko Michael untuk ngajarin satu technical analysis yang paling wajib dimengerti sama pemula. Langsung aja nih Ko ya. Oke, boleh. Jadi basically ketika kita bicara tentang harga saham, itu kita bicara mengenai respon pasar atau yang namanya supply and demand. Nah, supply and demand yang baik itu akan selalu menciptakan tren saham yang bergerak naik. Nah, kalau aku ngasih lihat ke teman-teman kayak ini chart saham BBCA ya, kita bingung ini arahnya kemana. Nah, kita harus tarik ke belakang minimal 1 atau 2 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat kalau harga saham BBCA itu bergerak uptrend atau yang namanya bergerak naik. Jadi even pun kita loss di sini. Lihat dari sini ya. Ini ya 2 tahun yang lalu ya, di 2020. Nah, jadi harus tarik 1 atau 2 tahun. Tarik dari titik terbawah sampai angka sekarang. Yes, betul. Dan di sini terlihat jelas kalau seandainya saham BCA itu bergerak uptrend naik ke atas. Nah, even pun kita salah posisinya di sini.
kemudian dia turun, masih ada peluang besar kalau seandainya dia balik lagi ke harga ke atas. Karena kita bicara mengenai tren. Oke. Kalau tren itu kenapa sih harus lihat 1-2 tahun gitu? Karena tren harga saham yang baik ya, itu pergerakan untuk naik itu nggak tercipta dalam 1 atau 2 hari. Oke. Nah, jadi tren selama 1-2 tahun beberapa bulan doang gitu loh. bisa, tapi untuk saham big caps itu kalau 1-2 bulan berarti trennya lemah. Nah, kalau kita udah tarik 1-2 tahun, that means itu trennya cukup baik. Kalau mid caps mungkin time horizonnya jauh lebih pendek. Big caps 1-2 tahun ya? 1-2 tahun. Nah, ini contoh yang salah. Contohnya kayak seperti ini. Kalau seandainya teman-teman bilang kayak Waskita itu murah, yes, itu murah kalau dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Tapi kalau kita lihat trennya yang menurun seperti ini, meskipun murah bagi seorang trader, itu tetap nggak akan dibeli. Karena bukan nggak mungkin kalau dia akan terus menciptakan pergerakan harga yang semakin rendah. Nah, jadi seperti ini cara melihat tren. Kalau teman-teman ngelihatnya dalam time frame pendek ya, kalau seandainya Waskita besok naik 10%, nanti teman-teman kira ini udah naik nih, udah uptrend. Enggak, harus lihat ke belakangnya gitu. Jadi basically sebenarnya untuk entry suatu saham itu kita perlu kayak ada pertimbangan flashback historical price-nya ke belakang cukup jauh. In this case of Waskita misalnya, dia kan dalam setahun lah ya kita lihatnya ya, karena mungkin dia mid caps ya. Yes. Apa yang bakal bikin kita tuh oke, it's time to buy gitu misalnya? Ketika dia terjadi reversal. Jadi aku paling suka kalau saham volumenya tuh besar, Vel. Nah, jadi kalau seandainya di sini dia ngebuat base gitu dan volume di bawah itu besar, volume itu artinya uang yang masuk ke satu saham. Volume tuh ini kan? Yang ada di bawah, yes. Dan ketika dia udah berubah trennya menjadi seperti ini, nah it's time to buy. Jadi itulah bottoming yang divalidasi oleh pelaku market, bukan analis, bukan influencer, yaitu ketika ada volume besar di bawah dan trennya sudah berubah. Oke. Goto, kita bisa lihat Goto nggak? Kalau Goto mungkin too early ya, karena dia big caps dan dia itu, ini boleh dikatakan kayak udah jelas-jelas downtrend kan. Nah, so meskipun murah, ya ini masih bisa lebih murah. So I don't want to buy these stocks. Maybe kalau untuk for short term trade 1 hari, 2 hari itu possible. Tapi kalau untuk nge-keep 1 bulan, 2 bulan, saya nggak mau menaruh uang saya ke perusahaan seperti ini. Ada nggak saham yang menarik? Maybe saat ini tuh kayak perusahaan-perusahaan perbankan kayak BBRI, Bank Mandiri itu semua bergerak bullish ya. Bahkan even menyentuh harga tertingginya. Naik banyak banget. Kayak Mandiri kan naiknya udah. Yes. Nah, kalau trader justru suka yang seperti itu. Oh gitu. Yes. Jadi kalau udah naik, selama trennya masih naik, dia bakal masih bisa naik lebih tinggi. Oh, ini kan kita udah belajar tren ya dalam waktu yang sesingkat itu kan. Sebenarnya untuk pemula tuh belajar tren aja cukup atau perlu sih kita cari tahu tentang technical analysis yang lain? Kalau memang jangka time frame untuk tradingnya lebih pendek, otomatis instrumen yang harus kamu belajar harus makin banyak. Sementara kalau untuk tren kan kita maybe ngelihatnya dalam jangka waktu 1 tahun. So, beli aja tinggalin 1 tahun. Ya kan? Karena tren itu jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek, ya you must look at maybe banyak yang namanya smaller time frame, kemudian ada yang namanya chart pattern, ada yang namanya volume, ada yang namanya indikator seperti MACD, kemudian moving average, dan itu jauh lebih kompleks lah. Oh Michael, thank you banget ya. Hari ini udah ngobrol-ngobrol dan ngajarin kita semua tentang technical analysis. Kalau mau belajar lebih lanjut, bisa kemana kok? Maybe lihat di Instagramku _Michael Yo. Kalau seru, kalian boleh komen lagi. Mungkin kita bisa collab-collab yang lain lagi, ngobrol lebih banyak lagi sama Ko Michael Yo. Mumpung kita masih di Pontianak gitu ya. Yes. Thank you banget teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you di video yang lain. Bye-bye.